Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Loh, ini kok ada yang R2 ke sini ya? Karena nanti ini sudah kami bagi, Bapak Ibu, yang untuk R1 jurusan apa bidang penelitian manajemen sama kesehatan, karena beda-beda teknisnya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Nah, perlu saya sampaikan adalah bahwa yang untuk R1 atau room 1 ini kita di bidang manajemen dan kesehatan, begitu ya. Nah, untuk teknisnya dan selanjutnya sampai artikel Bapak Ibu betul-betul terbit secara online, kita akan diskusi. Jadi untuk sesi room ini saya hanya menjelaskan requirement syarat-syarat apa aja yang dibutuhkan setiap jurnal. Nah, di sini ada 2 jurnal. Tadi sudah dijelaskan Prof bahwa struktur artikel itu adalah pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, dan kesimpulan seperti itu. Jadi setiap jurnal sama memiliki struktur yang seperti ini, tapi akan berbeda-beda syarat-syaratnya seperti itu. Nah, yang pertama kita buka di sini adalah untuk bidang manajemen, dan di sini juga ada bidang kesehatan. Yang ini, Bapak Ibu. Nah, yang pertama saya buka di sini adalah yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah author guideline-nya. Author guideline-nya di sini seperti abstrak, Bapak Ibu harus betul-betul memperhatikan berapa jumlah kata yang dibutuhkan untuk abstrak. Nah, seperti ini ada macamnya ada 350. Jadi di sini kita sepakati Bapak Ibu maksimal dari jurnal manajemen dan kesehatan ini kita sepakati adalah jumlah abstrak paling maksimal itu sebanyak 350 minimal 150 Bapak Ibu. 150. Selanjutnya untuk halaman di sini ada beberapa jenis, yaitu ada di sini International Social Science dan Ekonomi, dan juga ada di sini agreement untuk jurnal manajemen. Di sini ada berbagai jenis. Untuk yang internasional ini dibutuhkan halamannya itu 6 sampai 25. Nah, di sini untuk jurnal agreement itu 3 sampai 8. Seperti itu. Jadi kita samakan persepsi kita untuk jurnal ekonomi dan kesehatan itu maksimal halamannya 10. Minimal halamannya 4. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk strukturnya sama, yaitu abstrak, mulai dari judul abstrak, lalu pendahuluan, baru metode, baru result dan diskusi, baru kesimpulan, seperti itu. Nah, di sini juga berbeda-beda untuk referensinya. Nah, untuk di jurnal manajemen atau ekonomi ini, referensinya minimal 7 referensi utama, 10% itu berasal dari artikel yang bereputasi, itu 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Di sini juga seperti itu, tapi ada memang berbeda. Kalau di sini minimal 25, 60% dari jurnal Scopus Q3. Nah, di sini kita samakan aja persepsi, karena ini asistensi. Nah, maupun jurnal internasional ini, ataupun jurnal ini nasional, Sinta, ataupun jurnal kesehatan ini, kita samakan persepsinya bahwa referensi itu minimal 15 dari 5 tahun terakhir. Jadi minimal 15 dari 5 tahun terakhir. Nah, untuk referensi itu diharapkan semua berasal dari jurnal. Dari jurnal, tidak lagi dari textbook. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk isi daripada strukturnya yang perlu Bapak perhatikan adalah, nah seperti ini. Untuk pendahuluan itu
di sini harus memaparkan tentang kajian-kajian tentang peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu ini tambahan daripada yang disampaikan oleh Prof tadi. Nah, yang kedua, masalah metode. Metode ini, karena di metode beberapa jurnal akan berbeda sesuai dengan bidangnya. Nah, di sini kita samakan metode yang kita buat pada struktur artikel ini adalah metode tentang rancangan penelitian. Apabila dia menggunakan populasi dan sampel, dijelaskan juga teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Nah, ada kalanya nanti di jurusan ekonomi atau manajemen, teknik analisis data ini atau dia bisa menggunakan metode-metode tertentu. Nah, di sini dijelaskan itu Bapak Ibu. Di sini. Jadi contohnya kalau kita ambil satu kasus untuk decision making, ada yang menggunakan AHP, ada yang menggunakan SAW. Nah, di sinilah itu dijelaskan. Itu untuk metode. Nanti ini materinya akan dibagikan. Yang kedua hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama hasil penelitian di sini berupa tabel-tabel atau hasil yang kita hasilkan dari yang kita teliti. Di sini kita uraikan semua, apakah bentuk grafik atau tabel atau gambar. Di sini harus kita jelaskan semua. Nah, setelah itu masuk ke pembahasan. Bagian pembahasan ini kita harus menjelaskan tentang tabel dan grafik atau gambar yang telah kita hasilkan pada hasil dari penelitian. Jadi kita jelaskan. Jadi fungsi daripada pembahasan inilah membahas tentang hasil ini. Lalu kita bandingkan dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Apa yang kita temukan dari peneliti sebelumnya. Jadi muncul state of art-nya, novelty-nya muncul di sini. Bukan citasi, tapi membandingkan dengan hasil peneliti terlebih dahulu. Nah, diharapkan peneliti terdahulu atau rujukan primernya itu diambil dari artikel-artikel terbaru. Kalau sekarang 2021 mungkin sudah muncul penelitian yang 2021 tentang judul kita. Apabila pun tidak kita temukan, mungkin mundur ke 2020. Jadi itu harus kita pastikan seperti itu ya. Untuk kesimpulan tadi juga dijelaskan oleh Prof. Nah, di sini kesimpulan menyajikan ringkasan dan uraian mengenai hasil dan pembahasan mengacu kepada tujuan penelitian. Nah, inilah Bapak Ibu struktur yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, untuk sesi ini kita tidak banyak membahas. Kami menunggu dari artikel-artikel yang Bapak Ibu tuliskan, lalu kita mencoba untuk mensubmit. Nah, teknik untuk mengirim artikel itu tidak by WA, tidak by apa, tapi melalui submit Bapak Ibu, yaitu mungkin di sini perlu saya praktekkan registrasi. Nah, di sini kita buat name, katakanlah si Joko, nama famili atau marga si Hotang, afiliasi STNIK, Pelita Nusantara, ini negara. OJS 3 ya Pak? Ya, OJS 3. Sebenarnya pada dasarnya sama, OJS 2, OJS 3, tapi yang kita kerjasama saat ini semua OJS 3, Bapak. OJS 3, nah di sini email, saya tambah karena ini sudah ada, lalu username, kita buat ini, passwordnya saya buat juga itu. Nah, di sini kita centang yes. Jadi yang diisi adalah ini, give name, family name, afiliasi, negara, email, username, password, dan ulangi password, lalu centang dua-duanya ini tidak perlu. Lalu registrasi. Nah, ini berhasil Bapak Ibu. Lalu make a new submission. Tadi mohon diulang sebentar pelan-pelan Pak Anggi. Oh begitu. Oke. Ya, kecepatan. Oke, kita ulang. Ini kebetulan udah berhasil registrasinya. Ini banyak orang tua. Oh begitu ya. Manula. Oke. Nah, kira-kira Bapak lah ini kita registrasi. Ya. Oke. Nama saya. Juga nama Bapak. Bambang Guritno. Ya Pak? Bambang Guritno. Bambang Guritno. Afiliasi? Ya. Afiliasi? Setipari Semarang. Ini ketuanya nampaknya. Ya. Ketua ya. Ini ya. Indonesia Pak ya? Indonesia. Ya. Oke.
Email Email bguritno 18 18 kemudian Gmail @gmail.com. Username kita buat ini ya, Pak ya. underscore apa? Ini aja username-nya ya. dulu ya, gmail.com. Ya, username-nya ini aja kita buat ini. Oke, password-nya juga demikian. Itu saya ulang ya, Pak ya, ini. Oke, yes, dua-duanya ini. Lalu password-nya sama username. Password sama dengan username. Username, ya. Sama ya. Ya. Oke, setelah itu ini make submission. Oke. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, ini kita sudah masuk untuk form submit. Setelah selesai nanti artikel kita, submit ke sini, lalu kita centang ini semua. Kita centang semua, ini yes. Lalu save, continue. Nah, setelah ini muncul form ini, kita masukkan jenis dokumen yang mau kita masukkan, yaitu teks artikel. Teks artikel. Nah, saya coba cari dulu artikelnya. Katakanlah ini, Bapak, artikelnya kita masukkan. Katakan ini artikelnya yang kita masukkan. Kita upload melalui ini. Kita upload. Saya cari dulu. Ini. Masuk sampai 100%. Seperti ini bentuknya centang hijau. Lalu continue. Lalu continue. Lalu complete. Nah, setelah itu Bapak Ibu save dan continue. Nah, di sini akan meminta metadata. Metadata itu mulai dari title, lalu abstrak, lalu kalau dia ada 2 penulis atau 3 penulis, perlu kita tambahkan dari add contributor. Satu penulis saja boleh, Bapak? Boleh. Nah, kita coba dulu masukkan yang ini. Ini sebagai contoh ya, Bapak. Ya. Nah, ini kita masukkan title. Nah, di sini perlu ingat, untuk prefix ini sebenarnya bisa kosong, bisa berisi, tapi pada umumnya kosong. Nah, khusus untuk asistensi webinar ini, maka Bapak Ibu diwajibkan membuat R1 supaya kami mengenali bahwa ini dari program asistensi. Jadi dipastikan semua artikel yang di asistensi, peserta asistensi itu harus diterbitkan. Mantap. Harus diterbitkan, tapi ada juga batasnya, Bapak. Jika kami sudah lewat dari 5 kali revisi dan Bapak tidak mau merevisi, kami akan lewatkan seperti itu. Karena volume tetap berjalan. Jangan sampai nanti contohnya untuk kali ini ada volume Agustus. Nah, kalau bisa Bapak Ibu kejar di situ akan kita terbitkan, tapi kalaupun tidak bisa, kita terbitkan di November. Seperti jadi volumenya. Agustus maksimal tanggal berapa, Pak? Agustus kita kasih waktu sampai tanggal 30 paling lambat sudah harus terbit. Seperti itu, tergantung Bapak Ibu lah. Oke, kita lanjut. Di sini R1 sesuai dengan room-nya, di sini title, lalu di sini abstrak. Abstrak ini kita copy dari sini. Kita masukkan aja di sini, copy paste saja. Yang bahasa Indonesianya nggak usah. Nah, kebetulan ini kalau dia penulisnya hanya tunggal, ya udah lanjut ke keyword. Tapi kalau dia penulisnya ada 2 atau 3, masukkan di sini. Masukkan di sini. Nama kedua ya. Ya, nama kedua, Pak. Nah, di sini ada Dedi Hartama contohnya. Dedi Hartama, masukkan. Masih muncul ya, Pak ya? Ya. Masih muncul. Oke, emailnya. Kebetulan emailnya saya nggak tahu. Saya karang aja. Indonesia. Lalu afiliasinya saya buat aja Pelita Nusantara. Lalu checklist ini pilih author karena dia penulis. Nah, ini korespondensi author yaitu pemilik artikel. Kalau penulis 2 ini tidak sebagai pemilik atau koresponden, nggak usah dicentang. Cukup ini aja. Lalu save.
Nah, di sini sudah 2, Bapak, penulisnya. Ya, ya. Lalu muncul kita lanjut ke keyword. Keyword yaitu ini. Keyword satu-satu Bapak kita masukkan. Nah, untuk keyword perlu Bapak Ibu pastikan minimal 3, maksimal 5. Oh ya. Oke, bahasa Indonesia kosong, lalu referensi. Referensi kita pilih seperti ini. Referensi ini, lalu kita save. Finish, Bapak Ibu. Kita klik finish. Ya. Oke, untuk referensi Bapak Ibu kita gunakan ada berbeda-beda ini. Untuk yang kebetulan ini manajemen sama kesehatan sama referensinya. Kalau dia tadi ilmu komputer itu berbeda. Nah, untuk manajemen dan kesehatan ini jenis atau style daripada referensi itu apa? Apa style namanya? Kalau dia dilihat dari Mendeley tadi, apa style? Oke, Bapak Ibu, ini sudah selesai. Bukan Pankoper ya, Pak? Bukan, kita samakan apa style. Oke, apa style kita samakan supaya lebih familiar seperti itu. Nah, ini sudah selesai kita submit, Bapak Ibu. Lalu nanti kita, oke Pak, sebentar saya lupa tadi apa passwordnya. PG. Oh, ini ya Pak ya tadi. Oke, nah di sini kita praktekkan juga apabila sudah ada komentar dari reviewer atau editor. Nah, di sini ada punya Bapak tadi. Nah, reviewer atau editor nanti menugaskan editor, katakanlah ini, untuk memeriksa pra-evaluasi artikel Bapak. Pra-evaluasi artikel Bapak, ini tidak untuk Bapak pahami sebenarnya, tapi yang perlu saya sampaikan di sini akan ada komentar dari editor nanti di form diskusi. Katakanlah di sini. Nanti di sini dibuat evaluasi pertama. Nanti akan kami buat contohnya ini tambahkan peneliti terdahulu pada pembahasan dan bandingkan apa yang Anda kerjakan dengan apa yang telah dikerjakan oleh peneliti terdahulu. Nah, kira-kira seperti ini. Atau mungkin juga gunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Mungkin juga seperti ini. Atau mungkin juga dia berkomentar tentang layout seperti itu. Nah, di sini kami okekan. Ini sudah masuk komentar daripada editor. Editor itu pra-evaluasi, belum masuk ke reviewer. Nah, di sini kita akan masuk sebagai author, yaitu sebagai Bapak tadi. Sebagai Bapak. Nah, di sini Bapak harus lihat apa komentar daripada editor. Nah, di sini muncul Bapak. Pre-review discuss. Nah, di sini harus Bapak lihat, klik aja, nah di sini. Ini pesannya. Nah, Bapak harus selesaikan ini. Sesegera mungkin, setelah diselesaikan, diedit, boleh di-add message atau dibalas. Setelah dibalas di sini, misalnya Bapak balas, sudah saya perbaiki. File terlampir. Nah, file terlampir upload di sini, Bapak. Uploadnya seperti tadi. Kita upload ulang ini. Inilah, anggaplah ini sudah diperbaiki, Bapak. Continue. Oke, ini udah selesai diupload. Oke. Apakah ada rekamannya? Ini terlalu cepat. Oh, terlalu cepat. Nanti kita upload di YouTube, Ibu ya. Karena kebetulan ini
sebagian di antara kita akan sholat juga kan? Seperti Ya, itu ya, terima kasih. apalagi dari Indonesia Timur mungkin. Nah, seperti ini Bapak. Jadi di sini sudah Bapak replay. Nanti perlu diperhatikan Bapak, saat Bapak Ibu login di akun author, di akun Bapak Ibu, Bapak perhatikan ini dulu yang pertama, discuss. Free discuss. Nah, di sini klik. Apa komentar daripada editor atau reviewer, lalu balas. Setelah diperbaiki lalu balas, seperti itu. Nah, nanti editor atau reviewer akan membacanya lagi kemudian. Baca kemudian, setelah dianggap sudah Bapak Ibu perbaiki. Nah, ini nanti kami akan baca seperti ini. Sudah selesai, nanti kami download ini. Anggaplah ini sudah. Lalu kami akan teruskan file Bapak Ibu ke reviewer. Nah, ini send to reviewer. Nah, ini akan kami teruskan ke reviewer. Lalu kami add 3 reviewer. 3 reviewer. Katakanlah Prof. Siapa ya? Katakanlah ini 2. Kami akan tugaskan demikian sebanyak 3. Jadi 3, kenapa 3? Supaya ada pembanding. Apabila 2 kita buat, 1 reject, 1 menerima, itu keputusannya membingungkan. Jadi kalau 3 dia pasti keputusannya 2 lawan 1, seperti itu ya. Nah, ini sudah statusnya review. Nah, kita lihat status pada laman author. Nah, ini sudah berubah Bapak. Ini statusnya review. Nah, nanti kita lihat kalau reviewer sudah selesai mereview, dia akan ada di sini komentar di diskusi ini. Nah, apabila kelamaan, boleh Bapak Ibu di sini berdiskusi. Contohnya bertanya, kenapa lama sekali saya butuh untuk BKD genap. Contoh seperti itu ya Bapak. Nanti editor akan membaca itu. Ini. Oke, nah ini ada. Nanti editor akan membaca sehingga kami pun sebagai editor bisa berkomunikasi dengan reviewer supaya dipercepat. Tapi untuk program asistensi ini tidak ada yang seperti itu. Kita prosesnya kita percepat dan pasti fokusnya kami itu untuk kegiatan ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu selalu berulang-ulang sampai nanti ke tahapan produksi. Itulah komunikasi antara jurnal dengan author. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi harapan kami Bapak Ibu menulis, apabila sudah memiliki draft, silahkan di-submit. Nanti akan kita bagikan link untuk ekonomi, link untuk kesehatan. Kita bagi di WA group seperti itu. Nah, untuk sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu yang perlu kita Mohon izin diskusikan? saya bertanya, boleh Bapak? Boleh? Yang pertama, apakah perlu ada pemeriksaan similarity, Bapak? Perlu. Batasannya berapa banyak, Bapak? Nah, Maksimal? kita ambil sesuai peraturan nasional yaitu 25% maksimal untuk Turnitin. 25%. Iya, untuk Turnitin. Boleh pakai ITIN tiket? Boleh sama itu. Oh, sama. Baik. Selanjutnya terkait dengan template, kami sudah mendapatkan template. Saya khususnya di kesehatan. Cuman saya kan mencoba untuk membuat draft manuskripnya. Hanya di sana ada perbedaan antara yang tertulis dengan keterangannya. Misalkan anak judul. Anak judul itu ada keterangannya, fontnya misalkan mesti 11, tetapi yang ditulis anak judulnya bukan 11, itu yang mana yang harus kita ikuti ya? Sesuai aturannya Pak. Kalau anak judul aturannya dibuat dalam kurung di situ 10, maka 10.
Oh, jadi yang digunakan itu yang dalam kurungnya ya? Iya, betul, betul. Baik, berarti patokannya yang dalam kurung bukan Iya. biasanya kan tinggal kita mengganti aja gitu. Nah, iya. Tapi untuk hal yang lainnya ada yang sudah disetting yang sesuai sih saya lihat gitu. Selanjutnya tadi saya mencoba melihat juga, setahu saya itu template-nya itu pancover Bapak. Tetapi tadi Bapak menyampaikan kita sepakati Template pakai apa font, ya? font ya. Referensi daftar pustaka. Oh, kita sepakati apa style aja, apa style. Oh iya, yang sebelumnya kami dapatkan template-nya itu pancover. Jadi apa ya? Supaya memudahkan, sebenarnya nggak terlalu masalah, supaya memudahkan kita dan bisa terbit sesuai jadwal isu yang terbit, kita gunakan apa style aja seperti itu. Tapi Ya, wajib menggunakan mendelay ya Bapak Ibu, karena ya itu kita dibutuhkan ikut juga saja. untuk citasi dari Bapak Ibu nantinya. Nah, itu perlu juga kami sampaikan bahwa jurnal ini wajib bahasa Inggris Bapak. Iya. Iya. Ya, bahasa Inggris ya. Selanjutnya terkait, mohon maaf terkait dengan pembiayaan, apakah ini sudah termasuk Sudah sudah semua ya dalam pembiayaan. Baik, terakhir Bapak, apakah harus ada ethical clearance? Kaji etik tidak? Untuk form etiknya ya? Ya. Nanti setelah sebenarnya wajib untuk jurnal ini wajib, tapi nanti kita diskusikan setelah semua siap untuk diproduksi, apakah kita kirimkan untuk form etik. Nanti kita di akhir lah nanti. Yang penting kita pikirkan dulu untuk struktur artikelnya selesai dulu seperti itu. Ya, harapannya tidak sebenarnya. Biasanya yang Q ya yang diminta ethical clearance. Karena gini, jurnal ini memang kita targetkan untuk mudah-mudahan bisa tercapai 2 tahun ke depan kita sudah harus minimal Sinta 2, lalu kita usulkan ke Scopus seperti itu Bapak. Jadi makanya kita buat dari awal itu sudah bahasa Inggris, kecuali jurnal pengabdian. Jadi untuk kaji etiknya belum bisa ditentukan gitu ya, apakah wajib atau tidak? Ya, seperti Bapak kan banyak juga yang minta tidak perlu seperti itu ya. Jadi nanti kita Terima kasih Bapak. Ya. Cukup Bapak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Biar tidak terlalu banyak kita teori, langsung menulis, kalau bisa diupload malam ini, kalau bisa, kalau perlu malam ini diupload, lalu informasikan, screenshot aja di WA group, langsung kami proses. Jangan lupa buat di prefix tadi itu kode nickname yaitu R1. Ya, Pak Utang, bisa dipahami semuanya Pak Utang? Untuk waktu mohon maaf Bapak terkait dengan periode terbit ya. Yang terbaru kapan kita bisa submit maksimal? Nah, Bapak bidang apa, Pak? Kesehatan. Kesehatan. Nah, sebenarnya kesehatan itu akan terbit volumenya, isunya itu isu selanjutnya itu di November, tapi kita sudah mulai pre-publikasi mulai dari Juni kemarin. Jadi begitu Bapak accepted, kita langsung terbitkan seperti itu. Jadi impress namanya, impress. Baik Bapak, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Hengki, Siap. mohon izin bertanya. Ini terkait teknis saja, kan kalau saya lihat di grupnya kan hanya admin saja yang bisa mengirimkan message ya. Ya, nanti kita buka. Oh, oke. Gitu aja Pak Hengki. Thank you. Oke. Biar bisa berdiskusi, barangkali bisa kolaborasi dengan peneliti yang lain. Boleh, dengan sangat senang hati. Seperti itu. Bahkan nanti kalau Bapak bersedia kita libatkan dalam mungkin jadi editor atau reviewer. Tapi di waktu yang akan datang kita lihat dulu publikasi Bapak Ibu sekalian. Karena kebetulan ini kita peruntukkan untuk dosen-dosen baru sebenarnya. Tapi yang saya lihat ada doktor yang daftar, ada ketua STI ya saya lihat. Jadi segan juga tadi sempat. Iya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Selamat siang Pak Hengki. Silakan Bu. Ini saya dari Hermin Bornenggolan dari Balikpapan. Oh, silakan Bu. Salam kenal Bu. Ya, maaf Pak, saya nggak kasih layar videonya karena linknya takut nanti rusak nanti kitanya. Oh gitu. Sinyalnya ya? Pak. Oh iya.
Ini Pak, kita kan peserta dari ini juga, mau submitkan artikel juga. Iya. Itu saya belum dapat linknya dan belum dimasukkan ke dalam grup Pak. Oh, belum dimasukkan, Bu? Ya, Belum. nanti kita masukkan, Bu. Terus saya belum dapat linknya, Iya, masukkan karena belum masuk. artikelnya itu Kita belum kemana? masuk. Heeh. Iya, Kalau boleh tahu Pak, kalau di jurnal ekonomi itu terbitnya kapan ya Pak ya? Nah, seperti tadi Bu, sebenarnya untuk volume untuk ekonomi itu Oktober isunya, tapi sekarang kita buat impres namanya. Jadi begitu Ibu selesai besok atau besok accepted, kita langsung terbitin. Oh gitu. Gitu. Bolehkah kita diskusi ke Bapaknya langsung perihal tentang artikel kita itu yang dia terbitnya itu persyaratannya kayak apa gitu Pak? Persyaratan gimana maksudnya, Bu? Maksudnya persyaratan begini Pak, itu contohnya itu tadi kan dia harus pakai Mendeley, terus itu haruskah dia ketik koran berapa fontnya begitu Pak? Oh, sebenarnya itu sudah lengkap di template. Nah, Oh, untuk gitu ya. mungkin Ibu mau diskusi tentang penggunaan aplikasi Mendeley apa segala macam yang kurang paham, bolehlah di WA Gitu saja. ya, Pak. Ya. Ya, boleh minta nomor WA-nya ke Pak? Boleh. Tolong saya dimasukkan di WA grupnya ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Hengki. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ini WA saya Bapak Ibu. Tadi boleh bertanya Pak? Tidak boleh, Bu. Tadi saya mendengar itu Pak, referensi yang tadi minimal itu 5 tahun ya Pak ya. Iya, 5 tahun ke belakang. Kebetulan saya punya referensi yang tahunnya memang 19 sekian dan itu sangat susah sekali untuk ditemukan di referensi-referensi terbaru. Itu satu kata atau satu kalimat yang memang saya butuhkan untuk pembahasan. Boleh nggak Pak dimasukkan ke dalam referensi? Tahunnya 19 sekian-sekian. Begini Bu, referensi yang kita maksud di sini, referensi inti yang menjadi rujukan itu kalau bisa tahun terbaru. Nah, kalau ada referensi-referensi pendukung boleh dimasukkan. Nah, contohnya kalau Ibu satu bidang ilmu yang memerlukan memang ilmu awalnya, ya kita kan harus cari tahun kapan dia terbit, kapan dia dipublikasikan oleh pemilik teori tersebut. Jadi nggak membatasi ke situ, tapi referensi yang inti untuk kasus kita itu ya hendaknya referensi terbaru dibatasi dengan 5 tahun terakhir seperti itu. Nah, kalau misalnya yang tadi kan ada di pembahasan mengenai perbandingan antara peneliti terdahulu dengan yang kita buat seperti itu ya. Nah, kalau kita angkat peneliti terdahulunya itu di tahun 80-an sudah tak mungkin itu kita perbaiki untuk penelitian kita yang saat ini kan. Itu yang mau dilihat. Jadi itu fungsi daripada 5 tahun terakhir itu. Jadi supaya hasil dari penelitian kita itu terupdate daripada yang dikerjakan orang. Jangan pula nanti yang kita kerjakan itu A, rupanya orang sudah ngerjakan Z, seperti itu. Jadi referensi inti. Nah, untuk referensi pendukung yang Ibu butuh teori-teori dasar, ya mungkin kita harus cari referensi dari penulisnya bahkan, atau pemilik teori bahkan. Seperti itu. Jadi dimungkinkan untuk dimasukkan, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Yang kesehatan boleh literatur review nggak Pak? Boleh, selama Bapak bisa mengkonversi ke struktur artikel tadi. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, kita boleh live. Ya Pak ya, terima kasih Pak Hengki. Sampai jumpa. Sukses. Terima kasih Pak. Sukses. Minta dukungan terus. Terima kasih Bapak. Yo, terima kasih Bapak Ibu. Sama Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Hengki. Ya, terima kasih Bu. Yuk kita bisa live. Selamat istirahat. Selamat makan siang. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih Bu Pesta. Dari Sukses kampus Pak. sebelah, Ibu. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih Pak Benris, Tumorang, Horas. Ya, kemarin masih BKD, Pak. BKD, ya. Aduh. Ya, Bu. Oke, saya izin live ya Pak. Siap Bu. Mohon bimbingannya Ibu. Jangan gitu. Jadi segan kita. Oke, terima kasih.